Hai pemirsa, saya Maria Andromeda. Kita akan mengulas sejumlah fakta baru di balik pencabutan laporan KDRT Lesti terhadap Rizky Bilar dalam berita artis ternama Barista. Tapi sebelumnya pemirsa, untuk kamu yang ingin merawat kulit secara maksimal, pasti kenal Nuriskin Ultimate yang sudah 17 tahun jadi pilihan wanita Indonesia. Nuriskin Ultimate adalah suplemen dengan 36 bahan yang mampu merawat kulit dari dalam. Mengandung hyaluronic acid yang merupakan one of the best moisturizer. Kini hadir dengan varian new formula yang telah diproduksi di Indonesia dengan harga yang lebih ekonomis. Dapatkan Nuriskin Ultimate dan Nuriskin Ultimate New Formula sekarang juga. Pemirsa, Lesti Kejora pulang umroh, Rizky Bilar bebas dari Hotel Prodeo. Namun pencabutan laporan Lesti auto menimbulkan kontroversi. Kerja keras polisi dalam membuktikan laporan KDRT, menguji hasil visum dan keterangan saksi seolah sia-sia saat Lesti ingin menyelamatkan suami yang 2 pekan lalu ingin dipenjarakannya. Apa yang membuat Lesti mendadak berubah pikiran? Benarkah rasa cinta Lesti kepada Bilar mengalahkan rasa trauma KDRT yang digoreskan oleh ayah dari putranya itu? Bagaimana reaksi sejumlah sahabat selebriti dan fanbase Lesti yang sempat memprovokasi Lesti agar menggugat cerai Bilar? Jika mencabut laporan KDRT bukan berarti isyarat rujuk, adakah syarat yang diajukan Lesti kepada Bilar? Apakah Lesti meminta Bilar untuk menyetujui surat perjanjian cerai terkait hak asuh anak dan harta gonogini? Seperti apa pula analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Lesti saat mencabut laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan? Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Publik dan netizen ramai-ramai menyerukan save Lesti Kejora. Namun sepulang umroh, Lesti justru menerapkan aksi mengejutkan, save Rizky Bilar. Video Lesti dan Bilar berpelukan di kantor polisi auto viral dan bikin gempar media sosial dan hiburan. 2 pekan lalu ingin memenjarakan Bilar, sekarang malah berada di garda terdepan dalam menjalankan misi membebaskan Bilar, suami yang telah menganiaya dan mengkhianati cintanya itu. Sudah ada perdamaian. Tadi sudah dipertemukan Bilar juga dengan istrinya Lestiani dan juga seluruh peserta gelar dan ditanyakan apakah ingin melanjutkan perkara ini atau tidak. Jawaban mereka adalah mereka ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, mereka ingin menyelesaikan cukup sampai di sini. Mereka sudah saling bermaafan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi dan berjanji tidak akan menuntut ataupun menggugat dan hal-hal yang lain di kemudian hari. Namun apakah Bilar langsung dibebaskan pasca Lesti dan Bilar melakukan restoratif justice dengan perdamaian yang disusul oleh pencabutan laporan oleh Lesti? Permohonan penangguhan penahanan dari istri tersangka dalam hal ini korban dan juga permohonan penangguhan penahanan dari penasihat hukum tersangka kami kabulkan berdasarkan pasal 31 ayat 1 KUHP yang harus dilakukan oleh tersangka yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya yaitu wajib lapor. Dan hari ini Rizky Bilar akan keluar dari tahanan dan boleh kembali. Dan restoratif masih berjalan. Dan restoratif justice akan dipenuhi dalam beberapa hari, ya, dalam beberapa hari ini karena harus ada beberapa materi yang dipenuhi untuk mencapai restoratif justice dan keadilan bagi mereka berdua. Terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan santai. Aduh ya. Bang, ini bang mobilnya bang. Bilar. Woi, mobilnya lentet. Ya,
Penangguhan penahanan Bilar akhirnya dikabulkan. Drama di Polres Metro Jakarta Selatan pun kembali diperbincangkan. Kamis malam lalu, Satu Indonesia kembali heboh ketika Lesti mendatangi tim penyidik beberapa jam pasca pihak kepolisian menggelar preskon terkait penahanan Bilar selama 20 hari. Menurut Hotma Sitompul, kuasa hukum Bilar, kliennya sudah meminta pihak kepolisian agar jangan menahan Bilar, terlebih memperlakukan sang suami seperti tahanan lainnya mengenakan seragam tahanan. Tapi pihak kepolisian berdalih melakukan tindakan sesuai prosedur dan tak mau tebang pilih dalam memperlakukan tersangka meski status Bilar selebriti. Lantas, apa yang membuat Lesti mendadak berubah sikap? Coba suaranya ya, teman-teman ya. Oke ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya. Dengan seperti ini aku tuh cuma percaya Dede tuh orang, dia tuh kuat sekali. Saya cuma berharap dari kejadian ini, saya dengar kemarin katanya mencabut. Ini juga saya perlu kasih tepuk tangan dan salut sangat luar biasa buat Dede. Karena gini Mbak, saya percaya pintu surga terbuka sangat besar kalau kita memaafkan orang yang paling jahat sekalipun ataupun yang paling dekat sama kita. Jika pernyataan Lesti seolah menegaskan bahwa sebarbar apapun kelakuan Bilar, ia tetap ayah dari putranya. Mengapa baru sekarang Lesti menyadari fakta pertalian darah dan takdir nasab yang sesimpel itu? Bukankah sebelum dan sesudah kasus KDRT, Bilar tetap ayah dari baby L putranya? Tak heran banyak yang gagal paham dengan alasan perubahan sikap Lesti terhadap Bilar. Jika masih bucin dan ingin menggertak Bilar, mengapa Lesti harus melibatkan pihak kepolisian hingga kasusnya viral dan bikin gaduh satu Indonesia? Semua pasti kepengennya damai. Namun demikian kita pasti ada penegakan hukum dulu. Laporan sudah kita terima, kemudian barang bukti sudah kita kemarin rekan-rekan semua sudah paham, kita kumpulkan, kemudian juga kita sudah menetapkan seseorang, kemudian juga semua sudah kita jalani, ya. Aturan prosedur sudah kita laksanakan. Kemudian sekarang kita melakukan RJ, ya. Jadi kita mengedepankan keadilan restoratif. Dede sih sebenarnya udah merasa lebih baik, kata udah umroh ya, dia udah masih lebih tenang. Kalau untuk perasaannya sama-sama lah, namanya juga masih muda, rumah tangga baru, itu pasti banyak hal yang perlu bijaksana gitu kan. Dede tuh mungkin bilang masih sayang dan sama-sama saling masih care gitu loh. Dan karena kan anak Bang El tuh lagi lucu-lucunya, jadi dia masih saling komunikasi dengan baik lah, itu aja. Visum, lapor polisi, menjalani perawatan di rumah sakit, memutuskan pisah rumah dengan mengangkut barang-barangnya dari rumah yang ditinggali Bilar, lalu sembunyi dari wartawan hingga keberangkatan ke Tanah Suci.
Itulah yang dilakukan Lesti sebelum muncul di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai juru selamat bagi Bilar. Trauma yang begitu dalam hingga ia paranoid bertemu Bilar, seperti yang diungkapkannya kepada kuasa hukum dan pihak kepolisian, bak opera sabun belaka ketika akhirnya Lesti seolah memberi kesempatan kedua kepada Bilar. Ada perjanjian tertulis bagaimana? Pak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah. Semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, jadi sudah aman. Dan Bilar menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke. Tinggal bareng Lesti lagi sekarang. Tinggal di mana kan? Tinggal di mana Bilar? Tinggal di mana Bilar? Lantas, apakah Lesti benar-benar ikhlas memaafkan Bilar dan ingin menambal bahtera pernikahan yang terkoyak oleh aksi KDRT? Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi ternama terkait bahasa tubuh Lesti dan Bilar saat tampil perdana di depan awak media pasca heboh kasus KDRT. Jadi pemirsa, matanya Rizky kosong, menunjukkan saat ini memang pikirannya kosong. Bilar sudah nggak tahu apa yang harus dilakukan selain pasrah pemirsa. Kita lihat juga bersama nih, bahunya turun ya pemirsa. Biasanya kan Bilar itu pemirsa bisa lihat bahunya selalu naik. Ya, ini turun menunjukkan hilangnya kesombongan dari seorang Bilar. Mau nangis nih pemirsa. Nahan. Ini kalau bukan karena di depan banyak orang nih udah keluar nih air matanya nih pemirsa, lihat tuh. Ini nahan kesedihan loh, nangis loh, matanya jatuh ke dalam loh, ini masuk loh pemirsa. Dan Bilar ada kebingungan juga, kenapa sih sampai ini harus melanda saya gitu ya. Ya bisa jadi Bilar tidak menyadari bahwa apa yang dibuat itu ternyata efeknya seperti ini, benar-benar nggak nyangka ya. Bilar mungkin berpikir saya tidak bermaksud kok menyakiti Dedek Lesti, tapi kok sampai seperti ini. Yang Bilar mungkin tidak sadari bahwa kekerasan yang biasa Bilar lakukan dengan kemarahan-kemarahannya itu kan sebenarnya sudah lama dikomplaining sama Dedek Lesti, tapi Bilar kan selalu menganggap itu angin lalu, ya nggak? Ya, nah sudah. Ketika Bilar berhadapan konferensi pers, ketika dibuka maskernya, itu dia membasahi bibir, kan gini posisinya, lidahnya membasahi bibir. Membasahi bibir itu artinya ketika seseorang itu stres atau tubuhnya itu ngasih tahu bahwa dia stres, bibir, mulut dan tenggorokan itu kering. Jadi dia punya kebutuhan untuk membasahi bibirnya tersebut. Yang kedua adalah ketika dia geleng-geleng kepala, terus dia menarik bibirnya menipis kayak gini nih. Gitu, terus alisnya itu ngerut kayak gini. Saat yang sama dia gini, itu marah. Nah, kalau stres disebabkan karena adanya gap antara realitas dengan ekspektasi. Ekspektasinya bahwa dia tidak pernah berharap bahwa kejadiannya akan sampai dilaporin, sampai dia harus berhadapan dengan penyidik, sampai harus kemudian berpakaian oranye gitu ya. Ekspektasi kepala dia kan adalah Lesti nurut. Lesti fokus ya. Kelihatan di sini fokus, dia tidak terganggu dengan mau kiri, mau kanan, enggak, dia fokus. Ya, jadi terlihat di sini bahwa Dedek Lesti itu tidak ingin pikirannya diganggu oleh berbagai hal, ya. Dia tidak ingin sorotan media apapun itu mengganggu dia fokus hanya untuk masalahnya saja. Kalau ditanyakan bagaimana perasaannya saat ini, ya hancur juga pemirsa, sama seperti Bilar, sama hancurnya. Cuman bedanya Dedek Lesti sekarang terlihat lebih tenang ya. Kalau dilihat ya dari video foto sebelumnya itu kan kelihatan sekali matanya kosong ya. Walaupun sekarang kelihatan juga masih agak sedikit kosong, tapi tetap fokus. Dia tahu ke arah mana, saya tahu harus fokus kemana. Walaupun Dedek Lesti saat ini juga hatinya sedih ya. Yang tampil dari wajahnya Lesti itu adalah sedih dan takut. Sedih bahwa ini tarikan samping alisnya itu ketarik ke arah bawah, bibirnya juga ketarik ke arah bawah, itu sedih ketika dia bicara. Terus kemudian beberapa kali dia
narik nafas terus kemudian ini menegang, itu takut. Nah, dua emosi ini. Nah, gabungan dari dua emosi ini sebetulnya adalah penyesalan sebetulnya. Seolah gemas dan bosan melihat drama Lesti dan Bilar, sejumlah netizen justru salfok pada ekspresi wajah Endang Mulyana saat mendampingi putrinya tampil di depan awak media. Wajah Endang Mulyana begitu tegang, seolah tak rela putrinya memaafkan Bilar. Tapi bagaimana menurut analisa pakar mikroekspresi? Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa, ya orang saya salah apapun, bisa luaskan apa. Ayahnya Lesti ini kebanyakan ini ya, banyakan datar. Dan sesekali ada kesenyum sedikit, tapi sedikit banget gitu ya. Banyakan datar gitu. Buat saya, posisi ayahnya Lesti itu sekarang kayak buah si malakama. Di satu sisi dia nggak pingin anaknya mengalami kekerasan, saya yakin itu. Ya. Tapi di sisi lain, dia juga punya kekhawatiran kalau anaknya kemudian harus pisah dan sendiri. Yang dia juga sebagai ayah satu bisa jadi berpikir bahwa aduh anak saya nanti gimana ya. Dan berpikir bahwa oke, anak saya siap nggak ya. Jadi buat saya terjadi disonansi kognitif gitu ya, konflik batin di kepala ayah juga, sehingga dia kayak nggak bisa berekspresi jadinya. Bisa jadi sebagai ayah, Endang Mulyana khawatir putrinya bakal diperlakukan kasar lagi oleh Bilar. Pasalnya sikap kasar kebanyakan pelaku KDRT cenderung berulang dan sulit dihentikan. Tapi benarkah Bilar mengalami mental illness kategori narsistik yang membuatnya terlalu mencintai dirinya sendiri hingga tidak nyaman dengan kemapanan Lesti dalam urusan karir dan materi? Karena orang-orang narsistik itu kan orang yang maju, orang yang ingin tampilkan gitu, ingin terekspos. Jadi dengan temperamen dia banyak perhatian terhadap dia lebih seksi, gitu. Jadi lebih merasa bahwa wah ini adalah satu kecenderungan orang untuk bisa memperhatikan aku nih, nah gitu. Itu salah satunya. Itu tadi soal sensitif itu ya, sensitivitas orang narsistik itu luar biasa tinggi banget loh. Jadi ada istilah kalau orang narsistik itu dia iri dan cemburu. Ya itu kebanyakan. Namun dengan kecenderungan dia temperamen, dia juga ingin tampil terus, dia juga ingin ngebluff ya, dengan membesar-besarkan bahasa dan sebagainya, itu pun juga indikasi ke arah sana tuh kemungkinan gitu ya. Kalau kita rujuk lebih jelas lagi gitu ya, itu akan membahayakan dia sebenarnya gitu. Maksudnya tuh akan melemahkan dia dalam persidangan atau dalam ini KDRT dan sebagainya gitu ya. Kalau kami sih dari yang mengerti tentang kejiwaan seorang, 99% orang yang melakukan KDRT itu kan kembali kambuh ya. Nah sekarang mungkin dia sadar, nah besok lusa kan kita nggak tahu, karena itulah hal-hal yang kita antisipasi karena terjadi karakter yang temperamen tersebut gitu loh. Karena kan karakter tidak bisa berubah kan. Jika Lesti sudah ditalak satu oleh Bilar, apakah rujuk mereka yang tidak menyertakan saksi dianggap sah? Benarkah meski sudah lepas dari jeratan kasus KDRT, tampang Bilar tetap tidak boleh muncul di televisi?